Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Di dalam kehidupan kami yang sekali ini, Kau berikan ibumu yang terkasih, Ibu Maria, dalam kehidupan kami. Semoga melalui keteladanan Bunda Maria, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, di dalam pelajaran yang kelima, kita akan berbicara tentang Bunda Maria, yaitu Maria teladan hidup orang beriman. Mari kita renungkan bersama, mengapa di dalam gereja kita, gereja Katolik, Bunda Maria memiliki tempat yang istimewa dan tidak ada di dalam gereja yang lain. Karena di dalam gereja yang lain, Bunda Maria hanya dipandang sebagai ibu Tuhan Yesus. Tetapi di dalam gereja kita, di dalam iman kita, Bunda Maria adalah teladan hidup kita. Dia berani menanggapi kehendak Allah di dalam hidupnya dengan sepenuh hati, tidak tanggung-tanggung. Dia berani meninggalkan segala kedagingan hidupnya dan berani mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, maka terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Sebuah penyerahan total Bunda Maria dengan iman yang penuh kepada Allah Bapa. Maka keteladanan Bunda Maria inilah yang dijadikan oleh gereja kita, oleh iman Katolik kita, untuk kita teladani, kita ikuti sebagai sosok ibu yang hendaknya merasuk di dalam diri kita agar kita mampu melakukan seperti yang dia lakukan. Anak-anak yang terkasih, ketaatan Bunda Maria terpancar dari seluruh perilaku hidupnya. Dia pasrahkan segalanya, seluruh hidupnya total kepada Allah. Bagi dia, hidup seluruhnya adalah milik Allah. Dalam segala kekurangannya, dia masih dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Kepada Ibu Elizabeth, dia mendatangi Ibu Elizabeth karena dia menemukan kebahagiaan yang luar biasa, dipercaya oleh Bapa untuk melahirkan putranya Tuhan Yesus, Tuhan kita. Coba kita berpikir, seandainya Bunda Maria menolak, dia menolak untuk hamil karena Roh Kudus. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak menjadi manusia yang terselamatkan, karena Yesus gagal lahir di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, Bunda Maria itulah orang Katolik. Hidup Bunda Maria itulah hidup orang Katolik. Sikap dan kata-kata Bunda Maria itulah sikap dan kata-kata orang Katolik. Maka kita kalau menganggap diri kita sebagai orang Katolik, tapi kita tidak tahu siapa itu Bunda Maria, apa yang patut kita ambil di dalam pribadi Bunda Maria untuk menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Namun sayang, apa yang terjadi di dalam orang-orang Katolik juga kita seringkali menjadikan Bunda Maria sebagai
perantara doa kita. Supaya doa kita terkabul, kita mohon pada Bunda Maria untuk memintakan putranya Tuhan Yesus agar mengabulkan kita. Kita juga seringkali menempatkan Bunda Maria sebagai tempat curhat agar apa yang kita ingini dari putranya Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada putranya Tuhan Yesus, yaitu Allah. Itu tidak salah kalau kita menempatkan Bunda Maria sebagai perantara, pengantar, tidak salah. Tapi dalam iman kita, dalam ajaran gereja kita, kita hendaknya menjadikan Bunda Maria sebagai teladan hidup kita. Karena Bunda Maria itulah Katolik. Jadi kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang Katolik, hendaklah sikap, perbuatan, kata-kata, dan keseluruhan hidup kita meneladani Bunda Maria. Bunda Maria menghayati imannya kepada Allah Bapa secara mendalam dan sempurna. Dia berani meninggalkan kemapanan hidupnya. Dia berani meninggalkan kehidupan daging hanya untuk mengatakan ya terhadap segala kehendak Bapa dalam hidupnya. Bunda Maria juga tidak terbelenggu oleh dosa. Namun kita yang sudah terbelenggu oleh dosa, mari kita teladani Bunda Maria, sehingga dosa itu semakin hari semakin kita tinggalkan. Anak-anakku yang terkasih, penyerahan diri secara total Bunda Maria kepada Allah Bapa, dari hari ke hari hidupnya semakin kudus, hidupnya semakin berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, dan hidupnya semakin berpadanan dengan Allah, semakin mirip, semakin menyerupai Allah. Dan itu yang harusnya kita petik dari pribadi Bunda Maria. Sekarang menjadi pertanyaan kita, apakah hidup kita semakin menyerupai Bunda Maria? Langkah hidup kita seperti langkah Bunda Maria? Kalau itu memang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan Bunda Maria menjadi teladan hidup kita, tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit Bunda Maria akan menghantarkan kita agar kita menyerupai putranya, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita. Jadi jelas di sini Bunda Maria adalah jalan hidup orang Katolik. Kata-kata Bunda Maria adalah kata-kata orang Katolik. Keteladanan Bunda Maria adalah keteladanan orang-orang Katolik. Bunda Maria yang tekun berdoa, kita pun harus tekun berdoa. Bunda Maria yang hidupnya senantiasa berpusat pada Allah, kita pun harus seperti Bunda Maria. Bunda Maria yang hidupnya seluruhnya dia tujukan untuk anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga Bunda Maria mampu mendampingi Tuhan Yesus sampai titik darah penghabisan. Bahkan di saat Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, dia pun memeluk Tuhan Yesus. Dia menangisi Tuhan Yesus, tapi dia juga semakin mencintai Tuhan Yesus. Anak yang terkasih, saya kira cukup pelajaran pada saat ini, yaitu pelajaran pertemuan yang kelima. Semoga melalui kuasa Roh Kudus kita akan mampu menjadikan Bunda Maria sebagai teladan iman kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya di Kau merindukan kami, agar kami memampukan kehidupan kami, agar kami mau menjadikan Bunda Maria sebagai teladan hidup kami, sehingga hidup kami sedikit demi sedikit senantiasa terarah pada Putra-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, berkah dalam.